لم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Sadaqallahul Adzim. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar sana, mari kita simak sama-sama. Ada salah satu pemuda bernama Yudi sedang mengintip di satu daerah, yaitu daerah Gunung Slamet bagian timur adanya. Ada apakah di Gunung Slamet bagian timur? Salah satu pemuda sedang mengintip adanya salah satu wanita, orang yang soleha, ahli ibadah, namun di satu sisi kerjaan silih berganti. Hampir setiap waktu selalu dihujani dengan maki-maki adanya. Ada apakah di situ? Lantas seorang pemuda katakanlah dengan sebutan Fadil, dia mengintip adanya perjalanan hidup seorang wanita. Di situlah merasa terenyuh dan merasa terpanggil adanya. Mari kita simak sama-sama, ada apakah dengan seorang wanita yang cantik namun penuh kesabaran, dicaci, dimaki, dia tidak pernah membalas, padahal dia orang rajin ibadah. Namun yang membuat tanda tanya seorang Fadil, disitulah dia merasa penasaran, lantas menelusuri perkembangan daripada si gadis itu, ingin mengetahui ada apakah di balik cercaan-cercaan oleh para warga yang tidak disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat pendengar setia, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, dan sahabat di luar sana. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Kucing selaku pembawa acara Radio AS yang ada di channel Anda mudah kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Mari kita simak sama-sama salah satu atensi yang bernama Fadil yang ada di seputar Gunung Slamet bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol, Bung Jepri. Alhasil, alhamdulillah, Bung Jepri. Saya dapat bisa mengenali Anda melalui YouTube, Bung Jepri. Saya tertarik sekali kagum adanya channel Ayah Sadam. Ini memang banyak menguntungkan para pemirsa yang kebetulan mengikuti jejak Anda, Bung Jepri. Jadi pengetahuannya benar-benar sangat luas sekali tentang masalah dunia lain, apalagi karena kisah-kisahnya mengandung makna, Bung Jepri. Jadi begini, Bung Jepri, kenapa saya membuatkan atensi ini? Ada kisah yang menarik, Bung Jepri. Saat itu, Bung Jepri, sebetulnya saya bukan orang sana. Saya juga tidak hafal kampung itu namanya apa, tapi saya paham lingkungan sana. Di saat saya sedang lewat di kampung tersebut, Bung Jepri, kebetulan jam menunjukkan tengah hari untuk sholat zuhur. Akhirnya saya mampir di musola. Setelah saya dari musola, ada beberapa orang yang bicarakan seorang gadis. Kalau saya dengarkan di telinga saya, merasa miris, Bung Jepri. Kenapa orang tersebut dikata-katain ya?
ngomongnya nggak enakin lah Bung Jepri. Di situ saya merasa penasaran siapa sih yang gadis yang dibicarakan hingga sampai sejauh itu membicarakannya. Sedangkan ini musola. Orang yang membicarakan adalah orang habis sholat di musola. Kenapa lidahnya tidak bisa dijaga Bung Jepri ya? Ya di situ Bung Jepri. Beberapa orang yang membicarakan itu dihanggang, lantas saya ikuti di belakang. Disitulah saya uluk salam Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu, boleh saya bertanya? Lantas mereka dengan sopannya menjawab, ya silakan bang, ada apa bang? Kalau boleh tahu, barusan Anda berdua menceritakan tentang masalah wanita. Maksudnya gimana sih? Saya kurang paham. Ada masalah apa dengan wanita itu? Dan siapa wanita itu? Dan di mana tinggalnya? Saya katakan demikian Bung Jepri. Itu bang, itu cewek kan tinggal sendirian. Setiap hari keluyuran siang malam. Gak tahu juntrungnya kerjanya apa. Emang abang gak melihat? Itu barusan tadi ke masjid. Dan ke musola. Padahal kamu tidak melarangnya untuk ke musola. Lantas saya bertanya kembali Bung Jepri. Mohon maaf mbak. Kenapa dia dilarang ke musola? Bukankah ini musola milik hamba Allah? Siapapun boleh. Lantas mereka berdua mengatakan, abang tidak tahu sih. Orang dia jahat. Masa wanita cantik masih single, kerjanya keluyuran, jangan-jangan dia jual diri kali. Lantas saya menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas mereka berdua mengatakan, abang, kenapa menjawab begitu bang? Emang ada yang meninggal? Kata mereka berdua mengatakan demikian. Mbak, coba dengarkan baik-baik ya. Bukankah tadi mbak berdua habis sholat di musola? Lantas mereka mengangguk kepala. Maaf ya, ini hak wajib hukumnya bagi seorang muslim. Apabila mendengarkan sesuatu yang tidak baik, yang sekiranya melanggar hukum, itu hukumnya wajib ditegur. Misalnya saya menegur Anda karena saya tahu membicarakan aib orang itu sudah dosa menurut Islam. Apalagi Anda habis sholat, mubazir, sholat kalian tidak akan pernah diterima. Buru-buru dapat pahala. Karena apa? Lidah kalian tidak bisa menjaga. Bagaimana Anda semuanya bisa menjaga hati kalau lidahnya nggak bisa terjaga? Apakah Anda semuanya tidak sadar pernah mendengarkan ceramah dari seorang ustaz membicarakan aib itu dosa? Saya katakan dengan Jepri, hanya mereka berdua. Mohon maaf abang, salah satu simbahnya mengatakan demikian. Memang nyatanya begitu bang. Lantas saya berkata kembali, mbak, tadi kan saya katakan seburuk manusia mestinya kita sebagai hamba Allah tujuannya merangkul agar dia sadar kembali ke jalan Allah, agar dapat hidayah. Bukan berarti mencaci maki, mencibir, dan seolah-olah tidak ada guna. Itu bukan jalan yang baik kalau Anda seperti itu. Kita mencibir, memaki-maki, membicarakan aib dia, itu salah. Yang benar adalah Islam mengajarkan pada hambanya. Tujuan Islam yang pertama adalah memerangi kezaliman. Kezaliman itu adalah perbuatan. Manusianya adalah hamba Allah, sama seperti kayak kamu. Berdua, yang dibicarakan manusia kan hamba Allah.
kalau memang kalian berdua tahu adanya dia, misalnya dia berbuat tidak baik, di situ letaknya Anda punya kewajiban merangkul dia supaya sadar ke jalan yang benar, bukan berarti mencaci maki dan merasa asing buat dia. Seperti itu. Coba Anda kembali lagi, tanya kepada seorang ustaz, apakah perkataan kalian benar? Lantas mereka berdua, habis gimana bang? Itu tadi, tujuan Islam adalah memerangi kezaliman. Perbuatan itu kan tidak baik. Akan tetapi, bagaimana caranya kita menjaga seseorang? Kita dekati. Kita ajak bicara dengan baik-baik. Itu tujuan kita sebagai hamba Allah. Bukan berarti kita mencibir, memaki-maki, bahkan kita bicarakan dia, aib dia, itu tidak baik. Makanya, kalau memang sudah mengetahui perilaku itu tidak baik, sudah mengetahui dia memang seperti itu, bagaimana caranya? Ya kita dekati. Beri masukan, tunjukkan diri, agar dia bisa di jalan Allah. Kalau menurut saya pribadi, saya katakan dengan menjadi, saya yakin dia orang baik. Kenapa dia bisa datang ke musola? Berarti dia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Ini hanya praduga saja. Barangkali Anda berdua itu fitnah, karena belum bisa membuktikan kalau dia berbuat senonoh apa yang kalian ceritakan. Saya katakan demikian begitu. Hati-hati, saudara-saudaraku, kita sama-sama mungkin satu akidah. Ada pelanggaran-pelanggaran berat manusia atau hamba Allah yang lidahnya tidak bisa terjaga, bicara tanpa bukti. Itu akan dilantar oleh Allah. Lidahnya akan dipotong di neraka. Jadi kembali lagi ya, saudara-saudaraku, saya tegaskan kepada kalian, sebagai orang muslim harus bisa menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati? Lidah, tangan, mata kita, telinga kita harus dijaga dengan baik. Jadi kita harus introspeksi diri, apakah perbuatan kita ini merugikan diri kita sendiri atau tidak. Sekalipun yang dihadapi, yang Anda bicarakan adalah orang terpuruk katakanlah, itu bukan tidak boleh. Jadi kita harus cari jalan yang terbaik, adalah merangkul, menyadarkan dia untuk kembali ke jalan yang benar seperti itu. Bukan berarti melecehkan, memojokkan. Itu bukan perbuatan jalan yang baik. Jadi solusi yang terbaik adalah merangkul dia untuk kembali jalan yang benar. Itu pun kalau memang benar-benar dia terbukti berbuat tidak baik. Jadi kalau kita belum bisa membuktikan, itu namanya fitnah, ya. Coba camkan baik-baik kali itu. Lantas saya berkata kembali menjadi, apakah kalian tahu di mana tempat wanita itu? Lantas mereka berdua menunjukkan tangannya. Itu Pak, sebelah sono yang paling akhir rumahnya. Dia bilang begitu, Bung Jepri. Akhirnya saya datangi rumah itu. Masya Allah, Bung Jepri. Si wanita ini kelihatannya si rumah sederhana sekali, hidup sendiri, Bung Jepri. Tapi dalamnya walaupun rumahnya kumpul reot, dalamnya rapi sekali. Pada saat saya hadir di sana, dia sedang mengaji. Di situ saya uluk salam, saya ajak keluar karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Bung Jepri. Akhirnya saya ajak keluar, saya ngobrol di depan rumah. Begitu cerita, saya merasa tersentuh, Bung Jepri. Menurut si wanita tersebut yang selalu dimaki-maki orang, dia katakan katanya, saya terus terang kerja ngelembur, ya jadi pembantu gitu, Bung Jepri. Dan pekerjaan saya berpindah-pindah orang supaya saya mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya saya pakai ke si A, sore ke si B, ntar malamnya ke si C.
Tapi kalau saya capek ya paling saya pagi sama sore. Tapi menurut mereka berpikir buruk bahwasanya saya orang sendirian, hidup sendirian, wanita cantik sendiri, tapi kerjanya keluyuran. Itu hampir semua warga mengatakan demikian. Tapi saya ikhlas saja, saya tidak menggubris dan saya tidak mempermasalahkan hal itu, biarin aja mereka. Nanti sejalan dengan waktu Allah akan berikan jawaban. Masya Allah. Saya merasa kagum dengan Anda. Ternyata memang benar dugaan saya. Saya tadi habis sholat di musola. Ada beberapa orang menceritakan Anda, aib Anda. Di situ yang membuat saya penasaran. Saya sempat ceramain mereka. Mudah-mudahan mereka sadar. Saya katakan, jangan pernah menceritakan aib orang, apalagi belum terbukti itu dosa hukumnya. Saya katakan, yang ada kalian sendiri yang rugi. Saya katakan demikian. Lantas si wanita itu mengatakan kembali, saya hampir setahun bang dicibir, dimaki, itu sudah makanan sehari-hari buat saya, kanan kiri seperti itu. Memang ada sih beberapa orang yang benar-benar percaya dengan saya. Saya sempat menceritakan sama mereka yang seperti yang baru saja saya ceritakan, bahwa saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Saya lulus SMP juga enggak, jadi saya jadi buruh sebagai ibu rumah tangga di beberapa tempat. Kalau pagi ke rumah si A, sore ke rumah si B, sebagai tukang cuci pakaian sama bersih-bersih rumah gitu. Jadi ya alhamdulillah saya mencukupi bisa nabung karena rumah saya seperti ini. Abang tahu sendirilah. Menurut wanita itu mengatakan demikian Mujabri. Dia punya rencana kepingin bangun katanya. Karena saya ngerti orang tua saya sudah meninggal, saya ngerti nggak punya saudara, nggak punya anak saudara, saya hanya seorang sebatang kara. Dia katakan dengan jadi disitulah saya berhubung atau adanya dia orangnya baik, sopan, ahli ibadah Bung Jepri. Makanya saya tersentuh, saya kutip semua perkataan dia dan saya kembali tawa semestinya. Lantas disitulah saya menghubungi Pak RT Bung Jepri, termasuk salah satu sesepuh Ustadz lah yang ahli agama. Singkat kata ini Bung Jepri, memang sih dari RT sama Ustadz tanggapannya positif, tapi entah kenapa warga-warga masih mencibir memaki-maki dia. Di saat Bung Jepri, di saat saya ke situ lagi setelah 1 bulan, ini si anak ini katanya rumahnya udah bagus Bung Jepri. Akhirnya saya bertanya lagi ke Pak RT, Pak RT, mohon maaf nih, itu rumah siapa yang baru? Itu wanita itu yang pernah Anda datangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Emang ada apa deh? Kata Pak RT mengatakan, enggak, saya kepengen ketemu saja. Apakah dia sudah bangun atau belum? Dia punya rencana ingin bangun dengan hasil jeripaya dia sebagai buruh tukang cuci katanya gitu kan. Dia kalau pagi si A, kalau sore ke si B, ntar malamnya ke si C gitu Pak, supaya dia bisa gabung, bisa bangun. Oh gitu ya, kata Pak RT mengatakannya. Ya itu kali dia punya tabungan lantas bangun. Disitulah Bung Jibri, pada saat saya ketemu dengan wanita itu, dia mengatakan, alhamdulillah bang, mungkin dengan kesabaran saya kali ini diuji. Semua warga sini tidak membicarakan saya seperti sebelumnya, diam dan tidak pernah maki-maki lagi. Barangkali doa saya dikabuli oleh Allah agar semua orang yang memfitnah saya sadar diri dan dibukakan mata hatinya. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan demikian Bu Jibril. Lantas si wanita itu mengatakan, awalnya begini bang, di
sini kan di kampung ada wabah penyakit aneh, ceritanya seperti itu. Alhasil alhamdulillah saya nggak kena. Nah, saya merasa terpanggil, akhirnya saya datang di rumah, salah satu rumah ceritanya, yang anaknya masih kecil-kecil, bapak ibunya sakit parah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, disitulah saya datang. Awalnya saya dilarang sama orang-orang, ngapain lu? Gak ada guna kamu, orang hina, orang tukang keluyuran. Udah saya dikatakan begitu, masih ada aja begitu. Lantas saya bicara sama Pak RT, hanya Pak RT mendukung saya dan mengantar saya. Saya bilang Pak RT, barangkali Pak RT tidak keberatan antar saya ke isi itu. Saya merasa iba, anaknya kecil-kecil, bapak ibunya sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Pak RT tidak keberatan, bisakah diantar saya ke sana? Pak RT tahu sendiri, saya kemana-mana selalu kemakan maki-makin oleh orang masyarakat, berpikirnya buruk mulu. Hanya Pak RT ngantar sampai ke tempat itu. Nah, sejak itulah hitungan menit bapak ibunya katanya sembuh. Nah, akhirnya dari situlah semua warga baru sadar adanya saya punya kelebihan, katanya gitu. Hebat, hebat, semuanya menyanjung. Nah, dari situlah tidak ada orang membicarakan saya yang miring. Hanya Pak RT dan sesepuh menjelaskan adanya saya karena saya tukang buruh cuci. Disitulah para warga pada datang memohon maaf, jadi tidak begitu. Saya di situ dengar begitu udah merasa bangga Bung Jeffrey, karena saya terus terang kenapa saya ada di situ lagi. Secara saya merasa punya hutang, katakanlah merasa terpanggil, kasihan wanita wanita baik, tapi kenapa selalu dimaki-maki orang gitu, difitnah? Kenapa sesepuh dan orang-orang RT di situ tidak membantu adanya si wanita itu dimaki-maki tiap hari, difitnah seperti itu? Alhamdulillah Bung Jepri, pada saat sehari kedua kalinya ada kabar yang seperti itu, baik, gue senang banget tuh Bung Jepri. Memang wanita itu mengatakan begini Bung Jepri, dia punya kelebihan lewat mimpinya Bung Jepri. Pada saat dia membaca Quran, dia kan senang tadarus. Ada di surat, yaitu surat apa namanya, Al-Kahfi, di ayat 107 sampai 110. Dia senang mempelajari itu. Akhirnya pada saat ada orang kesurupan, dia membaca itu. Yang kesurupan langsung siuman. Nah, disitulah makanya dia lama-lama. Semua warga tahu adanya kelebihan dia karena ada mimpi. Dia dibikin apa namanya, dapat mimpi, katanya suruh dihafalkan di surat Al-Kahfi ayat 110. Katanya apabila dibutuhkan oleh orang yang kesurupan atau kena penyakit yang aneh-aneh, bacalah ini lalu perantara air doa seperti itu, katanya seperti itu. Nah, disitulah suara panduan-panduan itu juga dia masih tanya siapa dia ya. Bukan saja hanya mimpi, tapi setiap saat dia mendapatkan panduan suara-suara tanpa wujud. Dan dia juga malah bertanya sama saya, Bung Jeffrey, siapakah dia sebenarnya? Hingga sampai saat ini dia masih jadi PR Bung Jeffrey. Tapi sampai sekarang, sekalipun dia orang-orang warga sudah memohon maaf, yang namanya ibadah Bung Jeffrey semakin bagus ya. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jeffrey. Menurut si wanita itu kan bertanya, siapa sih yang memandu saya, suara itu siapa, dan siapa yang memberikan petunjuk untuk menghafalkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Dengan adanya itu dia memiliki kelebihan, sehingga dengan melalui itulah menolong orang pada sehat, sehingga semua warga yang tadinya maki-maki, mereka kebalikannya langsung menghormat pada dia, Bung Jeffrey. Terima kasih Bung Jeffrey atas atensi saya. Mudah-mudahan dapat pencerahan dan solusi yang terbaik Bung Jeffrey ya. Semoga Bung Jeffrey bisa Radio RI Staf Jaya Mudara. Jangan pernah surut Bung Jeffrey, tetap mengudara, pertahankan di channel Asadam. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fadil, apa siapa tadi ya? Saudara Fadil, yang ada di mana ini? Bisa dilupa nih. Ya, Saudara Fadil, kembali kepada Anda ya di sebelah timur bagian Gunung Selamet ya. Tapi Anda di sini tidak mengatakan masalah wanita siapa namanya. Tapi yang penting masalah kisahnya ya. Kembali lagi Saudara Fadil, Anda bertanya tentang masalah perwakilan dari si wanita itu ya. Bahwasanya suara itu bukanlah siapa-siapa. Itulah kelebihan dari si wanita itu yang ahli badan, orangnya penyabar, apalagi menurut riwayatnya. Dia dihujani dengan maki-makian, dihujat, difitnah, dan lain sebagainya. Tidak ada bukti sama sekali. Padahal dia sudah sempat berusaha memberikan penjelasan bahwa dia hanya seorang buruh cuci di rumahnya seseorang. Bahkan dia berusaha semaksimal mungkin menghemat waktu, memperbanyak masukan sehingga dia selalu kerja lembur ketiga orang karena punya rencana ingin membangun rumah karena rumahnya udah gubuk reot gitu ya, udah mau roboh, katakanlah seperti itu. Namun tanggapan para warga miring, katanya wanita cantik masih single, kerjanya keluyuran. Itu menurut pendapat orang ya. Bahkan hingga sampai sejauh itu mereka memfitnah habis-habisan. Inilah kekuatan dari Allah sehingga si wanita itu dikasih kelebihan. Apalagi kenyataannya dia tidak ngapa-ngapain, tidak pernah apa yang dibicarakan oleh mereka, hanya kerja dan istiqomah. Itulah jawaban dari Allah. Allah memberikan bermacam-macam cara rezeki dan termasuk mengembalikan kepercayaan dia terhadap para warga melalui kelebihan-kelebihan itulah sehingga Allah memberikan satu kebuktian. Warga setempat dibuat sakit yang aneh yang tidak bisa diobati. Ternyata si wanita ini yang memberikan dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang selama itu dimaki-maki oleh warga. Ternyata dia bisa membuktikan semua orang yang sakit aneh di kampungnya mereka sehat. Disitulah para warga baru tahu adanya memohon maaf pada si wanita itu. Disitulah letaknya Saudara Fadil. Kalau kita sebagai hamba Allah harus berperilaku yang baik. Kita jaga lidah, jaga tangan, jaga mata, jaga telinga. Jangan pernah kita dengan mudah dapat bisikan-bisikan dari setan. Itulah kerugian kita di mata Allah. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu yang sekiranya merugikan orang lain, kita harus introspeksi diri. Apakah perkataan perilaku saya ini merugikan orang lain atau tidak? Kalau memang dia mengatakan sesuatu yang sekiranya melenceng, apakah cukup bukti harus begitu? Jadi Islam mengajarkan kalau kita mendapatkan berita dari seseorang, kita jangan lantas langsung menuduh. Kita mencari kebenaran. Itu baru bagus benar ya. Tidak boleh kita mendapatkan kabar dari orang lain belum tentu benar, malah dia menyebarluaskan fitnah. Itu tidak benar ya. Untuk Saudara Fadil, mudah-mudahan ada puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Jadi bukan siapa-siapa suara yang dapat panduan itu oleh si wanita itu. Semuanya kembali kepada Allah, bahwa Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara, terutama tadi masalah hujatan, fitnah dari seluruh warga. Allah memberikan satu mukjizat, yaitu panduan suara untuk menghafalkan surat Al-Qafiriyah 107 sampai 110 pada saat yang tepat. Seluruh warga mendapatkan penyakit yang aneh. Ternyata dengan kehadirannya si wanita yang tadinya dimaki-maki, dihina, malah memberikan satu kebuktian sehingga semua masyarakat percaya adanya dia bisa membantu mengobati semua
semua orang yang ada hanya cuma air doa. Semua warga langsung tunduk memohon maaf padanya. Itulah, kita tidak tahu seperti apa akan terjadi. Hanya Allah yang Esa yang tahu bagaimana caranya menyelamatkan si anak itu yang selama ini dimaki-maki, dibenci. Ternyata Allah hanya menurunkan salah satu surat, beberapa ayat yang ada di surat Al-Kahfi. Tiba-tiba ada banyak orang sakit aneh. Dia hadir merasa tersentuh si wanita itu. Begitu yang kesurupan, yang sakit, semuanya sembuh sehat atas izin Allah. Nah, disitulah letaknya. Semua orang yang memaki-maki dia baru sadar adanya. Dia langsung minta maaf padanya. Disitulah saudaraku, saudara Badil. Jadi Allah tidak akan pernah diam dan Allah tidak tidur. Allah mengetahui segalanya sekecil apapun dengan perbuatan-perbuatan manusia. Allah menunjukkan diri, membuktikan bahwa si wanita yang selama ini dicapik-capik, katakanlah dimaki-maki, dihujat dan sebagainya, Allah Maha tahu. Padahal di balik itu kesucian hatinya benar-benar tulus, tidak pernah berbuat hal-hal yang pernah dibicarakan oleh masyarakat. Allah menurunkan surat, memberikan melalui petunjuk. Surat Al-Kahfi 110 ternyata dapat bisa mendobrak seluruh penyakit-penyakit aneh pada warga. Disitulah dia menunjukkan diri. Semua warga lantas semuanya minta maaf kepadanya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana. Karena waktu sudah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Nanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik saya dan pesengaja saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.